Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes penalaran umum part 4. Kita langsung ke soal yang pertama. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Paragraf 1 berarti kita baca dulu nih paragraf 1. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% dari masa sebelum pandemi. Pada Februari ada 17.411 kasus, di Maret ada 20.845 kasus, kata Argo di Mabes Polri Senin 13 bulan 4. Argo menyatakan kasus yang terjadi meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana. Dari seluruhnya, ia menyatakan gangguan seperti penemuan mayat dan bunuh diri paling banyak. Oke, kita sudah baca teksnya, kita sudah baca paragrafnya, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, tingkat kriminalitas menurun selama pandemi corona. Apakah ini benar? Ini salah ya. Justru Kepolisian Republik Indonesia atau Polri itu menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Jadi bukan menurun, tapi meningkat. Berarti opsi yang A ini sudah pasti salah. Opsi yang B, kriminalitas meningkat sebesar 19,72% sejak new normal. Ini ada nih, ini. Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,70% dari masa sebelum pandemi. Nah, perlu digarisbawahi dari masa sebelum pandemi. Artinya, peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% itu terjadi sebelum masa pandemi corona, bukan sejak new normal. Jadi opsi yang B ini juga sudah pasti salah. Kita lihat opsi yang C. Di bulan Maret di bulan Maret sebanyak 17.411 kasus kriminalitas. Di bulan Maret ini nih. Nah ini nih, pada Februari ada 17.411 kasus. Artinya kasus sebanyak 17.411 itu terjadi pada bulan Februari, bukan bulan Maret. Berarti opsi yang C ini juga salah. Opsi yang D, kasus yang terjadi selama bulan Maret meliputi kejahatan, pelanggaran, dan bencana. Ini ada di kalimat terakhir. Argo menyatakan kasus yang terjadi meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana. Nah, opsi yang D ini kurang katanya yaitu gangguan. Jadi kejahatan yang terjadi selama bulan Maret itu meliputi kejahatan, pelanggaran, bencana, dan gangguan. Jadi kurang satu, ini opsi yang D, kurang tepat ya. Kita lihat opsi yang E, penemuan mayat dan bunuh diri paling banyak terjadi. Kita lihat nih, dari seluruhnya ia menyatakan gangguan seperti penemuan mayat dan bunuh diri paling banyak. Berarti opsi yang E ini sesuai dengan paragraf 1. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E. Next kita ke soal selanjutnya, soal nomor 35. Berdasarkan paragraf 1, apabila tingkat kriminalitas semakin meningkat, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, tadi paragraf 1 sudah kita baca, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, penambahan kasus corona semakin menurun. Nah, ini opsi yang A salah. Kenapa? Karena antara tingkat kriminalitas dengan penambahan atau penurunan kasus corona itu tidak ada kaitannya. Dan ini pula tidak dijelaskan di paragraf 1. Jadi opsi yang A ini sudah pasti salah. Nah, opsi yang B juga sudah pasti salah. Opsi yang C, semakin baik tingkat keamanan negara. Justru ini salah ya. Kalau tingkat kriminalitas semakin meningkat, artinya semakin buruk tingkat keamanan negara. Jadi bukan opsi yang C juga. Opsi yang D, semakin berkurangnya orang yang menderita gangguan. Ini juga sudah pasti salah. Nah, opsi yang E, semakin meresahkan banyak masyarakat. Nah, ini nih yang paling tepat. Karena memang apabila tingkat kriminalitas itu semakin meningkat atau semakin banyak terjadi, otomatis itu hanya akan sangat meresahkan masyarakat banyak. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang E. Next, kita ke soal nomor 36. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Paragraf 2. Oke, kita baca paragraf 2. Laporan harian Biro Operasi Polda Bali pada 10 April mencatatkan 12 kasus kejahatan. Angka ini meningkat menjadi 15 kasus kejahatan dalam laporan harian tanggal 20 April. Jumlah tahanan selama rentan 10 sampai 15 April di Bali juga meningkat dari 492 orang menjadi 504 orang. Melansir Liputan 6, Kabaharkam Polri, Irjen Agus Adrianto Senin 20 April lalu menyatakan naiknya tingkat kriminalitas salah satunya disebabkan banyak orang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Agus menyatakan pula para pelaku
para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan di tengah corona, kejahatan yang paling banyak terjadi di wilayahnya adalah pencurian, penjamretan, dan perampokan minimarket. Oke, kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, sebanyak 12 kasus kejahatan selama pandemi. Ini nih, ada di kalimat pertama. Laporan harian Biro Operasi Polda Bali pada 10 April mencatatkan 12 kasus kejahatan. Jadi 12 kasus kejahatan itu dilaporkan pada 10 April, bukan selama pandemi. Jadi opsi yang A ini sudah pasti salah. Kemudian, opsi yang B, jumlah tahanan di Bali meningkat menjadi 504 orang. Jumlah tahanan di Bali meningkat menjadi 504 orang. Nah ini nih, jumlah tahanan selama rentan 10-15 April di Bali juga meningkat dari 492 orang menjadi 504 orang. Artinya opsi yang B ini tepat atau sesuai dengan paragraf 2. Tapi kita simpan dulu, kita lihat opsi-opsi yang lainnya. Opsi yang C, turunnya tingkat kejahatan disebabkan kondisi ekonomi. Apakah tingkat kejahatan itu turun? Ini salah ya, justru karena adanya kondisi ekonomi di tengah pandemi, maka tingkat kejahatan itu semakin meningkat, bukan turun. Jadi opsi yang C ini sudah pasti salah. Kita lihat opsi yang D. Pelaku kriminal melakukan aksinya di lingkungan ramai. Ini ada dijelaskan di sini nih. Di pertengahan paragraf 2, Agus menyatakan pula para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya. Artinya pelaku kriminal itu melakukan aksinya di lingkungan sepi, bukan di lingkungan ramai. Jadi opsi yang D ini sudah pasti salah. Lihat opsi yang E, perampokan minimarket merupakan kejahatan yang jarang terjadi. Nah ini justru salah, karena perampokan minimarket itu justru kejahatan yang paling terjadi. Ini ada dijelaskan di kalimat terakhir ini nih. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan di tengah corona, kejahatan yang paling banyak terjadi di wilayahnya adalah pencurian, penjamretan, dan perampokan minimarket. Jadi, perampokan minimarket itu adalah kejahatan yang paling banyak terjadi, bukan kejahatan yang jarang terjadi. Jadi, opsi yang E ini juga ada pasti salah. Nah, untuk soal nomor 36, yang paling tepat adalah opsi yang B, karena ini merupakan opsi yang sesuai dengan paragraf 2. Next, kita ke soal nomor 37. Berdasarkan paragraf 3, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Paragraf 3. Oke, kita baca paragraf 3. Dalam seminggu terakhir dari pantauan kami atas pemberitaan kriminalitas, terdapat 5 kasus perampokan dan pencurian di minimarket wilayah Jabodetabek. Pertama, di minimarket kawasan Cipondoh, Kota Tangerang pada 12 April malam. Pelakunya 2 orang berinisial FS dan A. Mereka mencuri alat kosmetik, deterjen, pewangi, dan minyak wangi. Tersangka berinisial A kini masih buron. Pencurian kedua terjadi di sebuah minimarket di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada 15 April. Pelakunya pasangan pria dan wanita. Mereka mencuri 3 botol minyak angin dengan modus menjadi pembeli. Oke, sudah kita baca paragraf 3, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, lebih dari 5 kasus pencurian di minimarket wilayah Jabodetabek. Ini ada di kalimat pertama nih. Dalam seminggu terakhir, dari pantauan kami atas pemberitaan kriminalitas, terdapat 5 kasus perampokan di minimarket wilayah Jabodetabek. Artinya kasusnya itu sebanyak 5 kasus, bukan lebih dari 5. Jadi opsi yang A ini sudah pasti salah. Kita lihat opsi yang B. Kasus pencurian di minimarket kawasan Cipondoh terjadi pada siang hari. Ini mana nih? Tadi saya baca sih, ini nih. Pertama, di minimarket kawasan Cipondoh, Kota Tangerang pada 12 April malam. Jadi kasus pencurian di minimarket kawasan Cipondoh itu terjadi pada malam hari, bukan terjadi pada siang hari. Jadi opsi yang B ini juga sudah pasti salah. Opsi yang C, pelaku pencurian di minimarket kawasan Cipondoh mencuri makanan ringan. Ini nih, mereka mencuri alat kosmetik, deterjen, pewangi, dan minyak wangi. Artinya pelaku itu bukan hanya tidak mencuri makanan ringan, tapi dia mencuri alat kosmetik, deterjen, pewangi, dan minyak wangi. Jadi opsi yang C ini juga sudah pasti salah. Opsi yang D, tersangka berinisial FS masih menjadi buronan. Ini salah. Kenapa? Ya, karena yang menjadi buronan itu adalah tersangka berinisial A, yang diperkuat dengan kalimat ini nih. Tersangka berinisial A kini masih buron. Jadi yang masih buron itu adalah tersangka berinisial A, bukan berinisial
FS. Jadi opsi yang D ini juga sudah pasti salah. Kita lihat opsi yang E. Pelaku pencurian di minimarket kawasan Gambir adalah pasangan pria dan wanita. Nah, ini tepat. Ini ada dijelaskan di kalimat-kalimat terakhir nih. Pencurian kedua terjadi di sebuah minimarket di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada 15 April. Pelakunya pasangan pria dan wanita. Nah, ini sesuai dengan opsi yang E. Berarti berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang paling benar adalah opsi yang E. Next kita ke soal nomor 38. Nah, di sini disediakan sebuah gambar data kejahatan di beberapa daerah, di beberapa provinsi. Kita lihat soalnya, berdasarkan gambar 1, daerah manakah yang tingkat kejahatannya kurang dari 10? Ini gampang, tinggal kita lihat mana nih yang kurang dari 10. Nah, yang kurang dari 10 adalah Sulteng dan Jateng, karena kejahatan itu berkisar sekitar 9.000 sekian orang. Nah, berarti yang paling tepat adalah opsi mana nih? Jateng dan Sulteng. Ini nih, opsi yang C, Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah. Next, kita ke soal selanjutnya masih dengan gambarnya. Berdasarkan gambar 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Berdasarkan gambar 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya dan kita cocokkan dengan gambar yang ada. Opsi yang A, jumlah kasus kejahatan di Jawa Barat lebih banyak dibandingkan Sumatera Utara. Apakah kejahatan di Jawa Barat itu lebih banyak dibandingkan Sumatera Utara? Kita lihat Jabar. Jabar ini nih, Jabar sekitar 16.209 orang. Sedangkan Sumatera Utara justru lebih banyak ya, 32.922 orang. Artinya opsi yang A ini salah karena seharusnya jumlah kasus kejahatan di Jawa Barat itu lebih sedikit dibandingkan Sumatera Utara. Opsi yang B, jumlah kasus kejahatan di Sumatera Utara lebih dari 35.000. Sumatera Utara ini nih, Sumut. Sumatera Utara itu kejahatannya 32.922, artinya tidak lebih dari 35.000. Berarti opsi yang B ini salah. Opsi yang C, jumlah kasus kejahatan di Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan Sulawesi Tengah. Jumlah kasus kejahatan di Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan Sulawesi Tengah. Kita lihat Jawa Tengah. Jawa Tengah apakah lebih banyak dibandingkan Sulawesi Tengah? Nah, justru ini tidak ya. Karena Jateng itu atau Jawa Tengah itu kasus kejahatannya lebih sedikit dibandingkan dengan Sulawesi Tengah. Berarti opsi yang C ini juga sudah pasti salah. Opsi yang D, jumlah kasus kejahatan Sumatera Selatan mendekati 15.000. Jumlah kasus kejahatan Sumatera Selatan, kita lihat Sumsel. Sumsel itu 13.558 orang. Artinya ini bisa sih mendekati 15.000. Kita simpan dulu opsi yang D. Opsi yang E, jumlah kasus kejahatan di Jawa Timur kurang dari 25.000. Kurang dari 25.000. Mana nih? Jatim. Jatim itu sebesar 26.295 orang. Artinya kasus kejahatannya melebihi 25.000, bukan kurang dari 25.000. Jadi opsi yang E ini sudah pasti salah. Nah, berarti berdasarkan gambar 1, pernyataan yang benar adalah opsi yang D, jumlah kasus kejahatan Sumatera Selatan mendekati 15.000, yaitu sebanyak 13.558 orang. Kita ke soal nomor 40. Rumah Tony dekat dengan rumah Dodo, namun jauh dari sekolah. Rumah Tony dekat dengan rumah Dodo, namun jauh dari sekolah. Oke, kita bisa tulis rumah Tony itu dekat dengan rumah Dodo, kemudian jauh dari sekolah. Oke, kita misalkan sekolah di sini. Kemudian rumah Tina dekat dengan sekolah. Berarti rumah Tina itu ada di sini. Rumah Tina dekat dengan sekolah, namun tidak lebih dekat daripada rumah Wiwik. Artinya, yang paling dekat dengan sekolah itu adalah Wiwik. Jadi rumah Wiwik di sini nih. Nah, yang ditanyakan, kesimpulan yang paling tepat adalah rumah Dodo dekat dengan rumah Wiwik. Apakah rumah Dodo dekat dengan Wiwik? Itu tidak ya. Kemudian rumah Tony jauh dari rumah Wiwik. Ya, iya, ini bisa. Karena rumah Tony di sini dan rumah Wiwik di sini. Ini agak berjauhan ya, jadi bisa saja opsi yang B. Tadi opsi yang A ini salah ya. Opsi yang C, rumah Wiwik jauh dari rumah Tina. Ini salah, justru rumah Wiwik itu dekat dengan rumah Tina, karena rumah Wiwik dan Tina itu berdekatan dengan sekolah. Berarti opsi yang C ini juga sudah pasti salah. Opsi yang D, rumah Tony dekat dengan rumah Tina. Tony dekat dengan rumah Tina. Ini tidak ya, justru rumah Tony dan rumah Tina itu agak berjauhan.
Berarti opsi yang D juga sudah pasti salah. Opsi yang E, rumah Tina paling dekat dengan sekolah. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan sekolah itu adalah rumah Wiwik. Jadi, yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu rumah Tony jauh dari rumah Wiwik. Next, kita ke soal selanjutnya. Di sebuah minimarket dijual barang-barang khusus yang dibutuhkan pelanggan dengan harga yang bervariasi. Sebagai berikut, barang A lebih mahal daripada C, namun kebutuhan akan barang A lebih rendah daripada barang B. Oke, di sini ada dua informasi, yaitu terkait dengan harga dan terkait dengan kebutuhan. Jadi kita pisahkan. Ini urutan harga. Ini urutan harga. Dan ini urutan kebutuhan ya, urutan kebutuhan. Nah, yang pertama, barang A lebih mahal daripada C. Berarti A itu lebih daripada C, namun kebutuhan akan barang A lebih rendah daripada B. Berarti B itu lebih dibutuhkan daripada A. Kemudian, bukan E ya, tapi A. Sorry. Kemudian, barang C lebih mahal daripada B. Barang C lebih mahal daripada B. Berarti B ini, karena barang C itu lebih mahal daripada B, namun kebutuhan akan barang C lebih rendah daripada D. Barang C lebih rendah daripada D. Berarti D itu lebih dibutuhkan daripada C. Kemudian, barang B lebih mahal daripada D. Barang B lebih mahal daripada D. Berarti D di sini. B lebih mahal daripada D. Kemudian, namun kebutuhan akan barang B lebih rendah daripada E. Barang B lebih rendah daripada E. Berarti yang paling dibutuhkan itu adalah E dibanding B. Kemudian, barang D lebih mahal daripada E. Barang D lebih mahal daripada E, berarti E di sini. Namun kebutuhan akan barang E lebih rendah daripada C. Berarti C lebih lebih dibutuhkan daripada E. Dan D, barang D itu lebih dibutuhkan daripada barang C. Berarti susunannya seperti ini. D, C, E, B, dan A ini merupakan urutan kebutuhan. Kemudian urutan harga itu yang paling mahal itu A, kemudian C, kemudian B, kemudian D, kemudian E. Nah, barang yang harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan kedua adalah, nah ini nih, urutan kedua adalah C. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, kita ke soal selanjutnya. 6 orang sedang duduk berderet di bangku dengan nomor 1 sampai 6. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emi duduk di kursi paling pinggir. Berarti Emi bisa jadi di kursi pertama atau kursi ke-6 karena Emi merupakan duduk di kursi yang paling pinggir. Kita lanjut dulu. Jordi duduk di antara Tina dan Mirna. Oke. Jordi itu duduk di antara Tina dan Mirna. Kemudian Emi dan Mirna duduk mengapit Shirley. Ini mengapit ya, bukan mengapir, sorry, typo. Emi dan Mirna duduk mengapit Shirley. Berarti Emi dan Mirna itu mengapit Shirley. Nah, di samping Tina duduklah Dita. Berarti di sini Dita nih. Jika Emi duduk di kursi nomor 6, siapakah yang berada di urutan kursi kedua dan keempat? Emi duduk di kursi nomor 6. Nah, Emi di sini. Nah, Emi di sini. Dan Emi dan Mirna itu duduk mengapit Shirley. Berarti di sini Shirley, di sini Mirna. Kemudian Jordi duduk di antara Tina dan Mirna. Berarti di sini Jordi, di sini Tina. Karena Jordi duduk di antara Tina dan Mirna. Dan di samping Tina adalah Dita. Berarti urutannya adalah Dita, Tina, Jordi, Mirna, Shirley, dan Emi. Nah, yang ditanyakan adalah siapakah yang berada di kursi urutan kedua dan keempat. Kedua adalah Tina, dan keempat adalah Mirna. Berarti Tina dan Mirna. Opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 43. Jika A kali B sama dengan 12 dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum A plus B min 1 adalah. Oke. A kali B itu sama dengan 12. Berarti kita cari nih dua bilangan yang apabila dikali sama dengan 12. Bilangan apa saja itu?
Yang pertama itu ada 3 kali 4 atau 4 kali 3, sama saja ya. 3 kali 4 kan sama dengan 12. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, 2 kali 6. 2 kali 6 itu juga sama dengan 12. Kemudian apa lagi ya? Nah ini nih, 1 kali 12. 1 kali 12 juga kan sama dengan 12. Nah, apakah masih ada lagi? Ini cukup ya? Cukup. 3 kali 4, 2 kali 6, dan 1 kali 12. Kemudian yang ditanyakan, maka nilai maksimum A plus B min 1. Nilai maksimum A plus B min 1. Nah, kalau kita lihat di antara 3 ini, yang maksimum itu adalah 1 kali 12. Jadi, A tambah B dikurang 1. A-nya adalah 1, ditambah B, B-nya adalah 12, kemudian kita kurang 1. Ini sama dengan 1 tambah 12 kan sama dengan 13. 13 kurang 1 sama dengan 12. Berarti nilai maksimum A plus B min 1 adalah 12. Opsi yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 44. Jika P adalah bilangan habis dibagi 5 dan nilainya di antara 21 dan 29. Kita lihat antara 21 dan 29. Antara 21 dan 29 adalah 22, kemudian 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Nah, ini adalah bilangan P-nya adalah habis dibagi 5. Nah, di antara ini semua bilangan 22 sampai 28 yang habis dibagi 5 itu, yang bisa habis dibagi 5 itu hanyalah 25. Berarti P-nya itu sama dengan 25. Kita sudah dapatkan nilai P-nya, sisa kita cari nilai Q-nya. Nah, di sini nih, sedangkan Q adalah bilangan yang habis dibagi 6 dengan nilainya di antara 19 dan 29. Ada di antara 19 dan 29, berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Nah, bilangan yang habis dibagi 6. Nah, kalau kita lihat bilangan antara 20 sampai 28 yang habis dibagi 6 itu hanyalah 24. Karena kalau kita bagi 24 bagi 6 kan 4. Sedangkan yang lainnya kalau kita bagi 6 itu menghasilkan koma-koma. Berarti yang hanya bisa dibagi 6 adalah 24. Berarti Q-nya sama dengan 24. Nah, P-nya 25. Q-nya 24. Berarti P lebih besar daripada Q atau Q lebih kecil daripada P. Mana nih yang paling tepat? Opsi yang ini, opsi yang D. P lebih besar daripada Q, di mana P-nya adalah 25 dan Q-nya adalah 24. Next, kita ke soal selanjutnya. Ini adalah pola bilangan, kita tulis ulang dulu. 1, 0, 6, 2, 1, 7, 3, 2, dan titik-titik. Nilai yang ingin kita cari. Bagaimanakah polanya ini? Kalau kita lihat polanya itu gimana ya? Tunggu, kita analisis dulu. Ini nih kayaknya. 1 ke 6 itu kan ditambah 5. Kemudian 2 ke 7 itu ditambah 5 juga. Berarti 3 ke bilangan yang titik-titik ini pasti juga ditambah 5. Nah, 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Berarti bilangannya adalah 8. Opsi yang A. Selanjutnya, kita ke soal nomor terakhir. Ini angkanya salah kayaknya ya. Oh, ini salah sih. Ini seharusnya 46. Sorry. Ini 46. Oke, kita tulis ulang dulu. 2, 3, 4, 6, 9, 8, 12, dan titik-titik. Angka yang ingin kita cari. Kalau ini kita lihat polanya 2 ke 4 itu plus 2 atau ditambah 2, kemudian 4 ke 6 itu ditambah 2, 6 ke 8 itu juga ditambah 2, berarti 8 ke bilangan ke angka yang titik-titik ini atau angka yang ingin kita cari pasti juga ditambah 2. Nah, 8 tambah 2 sama dengan 10, berarti nilainya adalah 10. Opsi yang B. Kalau kita lihat polanya ini nih, pola yang di atas juga ada pola, tapi berbeda. Nah, ini nih, 3 ke 6 itu ditambah 3.
kemudian 6 ke 9 itu ditambah 3 juga, dan 9 ke 12 itu ditambah 3 juga. Berarti 12 ke bilangan setelah 10 itu pasti juga ditambah 3. Tapi karena yang dicari itu hanya satu bilangan, dalam hal ini adalah 10, berarti cukup cukup sampai bilangan ke 10 saja atau opsi yang B. Oke, ini adalah soal terakhir, berarti untuk soal-soal penalaran umum part berapa? Part 4. Cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.